Setelah Konstantinopel, kita akan menaklukkan Roma. Itulah judul yang akan dibahas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Kubail, pernah bercerita, ketika kami sedang bersama Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ditanya, kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya. Kemudian ia mengeluarkan kitab, lalu ia berkata, ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, di antara dua kota ini manakah yang akan ditaklukkan terlebih dulu, Konstantinopel ataukah Roma? Beliau menjawab, kota Heraklius ditaklukkan lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Adapun Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, hadis ini sanadnya hasan. Janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ternyata membuat memotivasi setiap khalifah kaum muslim. Untuk merealisasikannya, sejarah mencatat bahwa upaya serius penaklukan Konstantinopel telah berlangsung sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, 668 sampai 669 Masehi. Namun demikian, karena kuatnya pertahanan musuh, pasukan Islam yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah pada saat itu belum mampu menaklukkan kota tersebut. Konstantinopel dikenal dengan benteng-bentengnya yang sangat kokoh. Kota itu juga memiliki benteng alam berupa 3 lautan yang mengelilinginya, yaitu Selat Bosforus, Laut Mahmara dan Tanduk Emas. Ketiganya itu dikelilingi oleh rantai besar, sehingga sangat sulit bagi kapal musuh untuk leluasa masuk ke dalamnya. Daratannya juga dijaga oleh benteng yang kokoh, terbentang dari Laut Mahmara sampai ke Tanduk Emas, dihimpit bukit-bukit menjulang tinggi. Dari segi kekuatan militer, kota ini terhitung sebagai kota yang paling aman dan terlindungi, sebab di dalamnya ada pagar beton yang tinggi berlapis-lapis, menara pengintai yang kokoh serta serdadu Bizantium di setiap penjuru kota. Wajar jika wilayah itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Meski begitu, cita-cita untuk membebaskan Konstantinopel tidak pernah berhenti. Perjuangan berikutnya terus dilanjutkan oleh Khilafah Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Mahdi. Ia mengirim sejumlah ekspedisi ke wilayah-wilayah Imperium Bizantium sejak 163 Hijriah atau 779 Masehi. Saat itu Al-Mahdi mengirim sebuah ekspedisi musim panas yang langsung dipimpin putranya, Harun ar-Rasyid. Tujuannya untuk mengepung Konstantinopel. Tahun 782 Masehi, Harun ar-Rasyid kembali memimpin ekspedisi musim panas yang berjumlah 95.000 personel. Ekspedisi ini tiba hingga di laut yang mengelilingi Konstantinopel. Sayangnya usaha menjemput janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun gagal. Selanjutnya, setelah kota Baghdad jatuh pada tahun 656, yang menjadi akhir Khilafah Abbasiyah, usaha membebaskan Konstantinopel tetap diteruskan sampai ke generasi Khilafah Utsmaniyah, yakni Bayazid I, 1393 sampai 1401 Masehi, dan berlanjut ke Sultan Murad II, 1422 Masehi. Usaha mereka pun masih tetap menemui kegagalan. Namun demikian, upaya pembebasan terus berlanjut. Akhirnya, setelah 8 abad berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan impian umat Islam tersebut melalui kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ke-7 dari Khilafah Utsmaniyah. Sejarah menceritakan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang soleh. Sejak balik, Al-Fatih tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Ia pun senantiasa memperbanyak amalan sunnah. Setelah diangkat menjadi sultan, Al-Fatih langsung melanjutkan tradisi para pendahulunya untuk terjun langsung dalam penaklukan Konstantinopel. Bersungguh-sungguh menjemput janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Al-Fatih memperbanyak jumlah pasukannya hingga mencapai 250.000 personil. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah tentara negara lain pada saat itu. Ia juga memperkuat pelatihan pasukan dengan berbagai seni tempur dan ketangkasan bersenjata. Dengan begitu mereka memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi. Ia juga menanamkan nilai-nilai tauhid dan keislaman sehingga pasukannya benar-benar memiliki ruh jihad yang kuat. Hampir 2 bulan pasukan Muhammad Al-Fatih melakukan pengepungan dan serangan ke Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mengerahkan berbagai strategi, di antaranya memindahkan kapal-kapal melalui bukit, membuat terowongan-terowongan,
dan membuat benteng bergerak dari kayu. Akhirnya, 29 Mei tahun 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh pasukan Islam, yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Apa yang dilakukan oleh umat Islam saat itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibuktikan dengan kesungguhan mereka untuk menjemput janji beliau, meskipun berulang kali gagal. Para khalifah dari generasi ke generasi, terus berupaya membuktikan kebenaran janji beliau tersebut. Akhirnya, perjuangan mereka membuahkan hasil yang sempurna, di tangan seorang pemuda bernama Muhammad. Beliaulah yang sukses menaklukkan Konstantinopel. Itulah sebabnya ia disebut sebagai Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Memang seperti itulah seharusnya seorang muslim. Sebagaimana janji Allah akan surga yang akan diraih, setelah melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh dari para hambanya, janjinya akan kejayaan Islam, dan kaum muslim pun harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang yang beriman. Kemenangan tidak akan datang dengan sendirinya, ia akan datang setelah melalui proses perjuangan yang panjang, yang kadangkala harus mengorbankan segenap jiwa dan raga. Penaklukan Roma, kabar gembira yang harus kita perjuangkan. Kabar gembira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penaklukan Konstantinopel telah terbukti, dan berhasil diwujudkan oleh Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya, menurut hadis sahih di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa berikutnya kota Roma akan ditaklukkan. Saat ditanya, kota manakah yang dibebaskan lebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kota Heraklius dibebaskan lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Hadits riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, secara kronologis, pembebasan Roma terjadi setelah pembebasan Konstantinopel. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa kabar gembira tersebut justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tatkala umat Islam dalam masa-masa sulit, yakni saat mempersiapkan parit untuk menghadang pasukan koalisi bangsa Quraisy pada Perang Ahzab. Setelah pembebasan Konstantinopel 7 abad yang lalu, hingga sekarang umat Islam belum berhasil membebaskan kota Roma. Penyebutan Roma setelah Konstantinopel tampaknya merupakan mukjizat tersendiri, karena hingga sekarang Roma merupakan simbol agama Nasrani, dan peradaban Romawi Barat. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara tegas menyebutkan kapan pembebasan Roma terjadi, dan siapa yang akan bisa melakukannya, seperti halnya pembebasan Konstantinopel. Akan tetapi, yang pasti pembebasan Roma tidak akan terjadi, kecuali setelah umat Islam memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatan yang setara, atau bahkan melebihi kekuatan umat Islam tatkala membebaskan Konstantinopel. Kekuatan itu hanya mungkin terjadi ketika umat Islam memiliki khilafah yang ditegakkan berdasarkan metode kenabian. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara tegas menyebutkan kapan pembebasan Roma terjadi, dan siapa yang akan bisa melakukannya, seperti halnya pembebasan Konstantinopel. Akan tetapi, yang pasti pembebasan Roma tidak akan terjadi, kecuali setelah umat Islam memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatan yang setara, atau bahkan melebihi kekuatan umat Islam tatkala membebaskan Konstantinopel. Kekuatan itu hanya mungkin terjadi ketika umat Islam memiliki khilafah yang ditegakkan berdasarkan metode kenabian. Bukan tugas kita untuk memastikan kapan itu terjadi, sebab ini merupakan perkara gaib. Namun, bila dicermati lebih dalam, banyak kesamaan karakter perjalanan dalam merealisasikan janji tersebut, yaitu tidak lepas dari jihad fisabilillah, dan pengerahan pasukan yang sangat besar, sebagaimana takluknya Konstantinopel. Saat kekhilafahan Islam masih tegak berdiri, maka Roma pun hanya akan takluk saat kekhilafahan kembali tegak nanti. Tugas kita adalah memperjuangkan tegaknya kembali khilafah, bukan diam. Apalagi menghalang-halanginya. Khilafah itulah yang akan mempersatukan kaum muslim di seluruh penjuru dunia yang saat ini tercerai-berai. Kemudian muncullah kekuatan, dan kelak takluklah kota Roma di tangan kita semua. Sungguh sangat beruntung orang yang bisa menaklukkan Roma, karena orang tersebut adalah orang pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.